Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kali ini kita akan membahas tentang materi kesebangunan dan kekongruenan. Sebelumnya perkenalkan, saya Mustaman, mahasiswa PPL UIN Raden Intan Lampung 2020. Oke, langsung saja. Yang pertama yaitu pengertian kesebangunan dan kekongruenan. Kesebangunan merupakan sebuah bangun datar di mana sudut-sudutnya mempunyai kesesuaian yang sama besarnya. Dan juga panjang sisi-sisi sudutnya juga bersesuaian dan mempunyai sebuah perbandingan yang sama. Kesebangunan pada umumnya dilambangkan dengan menggunakan simbol notasi yang dapat dilihat di gambar. Kemudian kekongruenan merupakan dua buah bangun datar di mana kedua bangunnya sama-sama memiliki bentuk dan juga ukuran yang sama. Kekongruenan ini bisa dilambangkan dengan pemakaian simbol, bisa dilihat pada gambar. Kemudian, apa sih perbedaan dari kesebangunan dan kekongruenan? Jadi perbedaan itu untuk yang sebangunan yaitu perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian harus sama besar. Sedangkan yang kongruen yaitu sisi-sisi yang bersesuaian harus sama panjang. Jadi kesimpulannya, semua bangun yang kongruen udah pasti sebangun. Tapi kalau sebangun belum tentu kongruen. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang kesebangunan bangun datar. Jadi ada dua syarat kesebangunan bangun datar. Yang pertama yaitu sudut-sudut yang bersesuaian sama besar. Terus yang kedua, panjang sisi-sisi yang bersesuaian mempunyai perbandingan yang senilai. Perhatikan ketiga gambar bangun datar yang ada pada gambar. Kita akan menentukan apakah dari ketiga bangun datar tersebut ada yang sebangun. Jadi untuk bangun datar yang pertama yaitu bangun datar ABCD dan EFGH. Sisi AB bersesuaian dengan EF dan sisi BC bersesuaian dengan sisi FG. Perbandingan AB dan EF, BC dan FG dapat ditentukan sebagai berikut. AB per EF sama dengan 2/5. BC per FG sama dengan 5/8. Jadi perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian pada segi 4 ABCD dan EFGH tidak sama. Kemudian bangun datar ABCD dengan KLMN. Sisi AB bersesuaian dengan sisi KL dan sisi BC dan LM. Perbandingan AB dan KL, BC dan ML dapat ditentukan sebagai berikut. AB per KL sama dengan 2/12 sama dengan 1/6. BC per LM sama dengan 5/30 sama dengan 1/6. Jadi perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian pada segi 4 ABCD dan KLMN adalah sama. Jadi kesimpulannya, bangun datar ABCD dan EFGH tidak sebangun, sedangkan bangun datar ABCD dan KLMN adalah sebangun. Untuk mempermudah memahami dari penjelasan tadi, kita dapat memasuki contoh soalnya. Tunjukkan bahwa bangun datar ABCDE sebangun dengan bangun datar PQRST. Kita bisa lihat gambar bangun datar yang ada pada gambar. Jadi untuk penyelesaiannya, yang pertama kita mencari sudut-sudut yang bersesuaian dari ABCDE dan PQRST sama besar, yaitu sebagai berikut. Jadi sudut A sama dengan sudut Q, sudut B sama dengan sudut P, sudut C sama dengan sudut T, sudut D sama dengan sudut S, dan sudut E sama dengan sudut R. Jadi untuk syarat yang pertama terpenuhi. Selanjutnya kita mencari perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian dari ABCDE dan PQRST sebagai berikut. AB per QP sama dengan 5/66 sama dengan 5/6. BC per PT sama dengan 20/24 sama dengan 5/6. EA per RQ sama dengan 35/42 sama dengan 5/6. DE per SR sama dengan 60/72 sama dengan 5/6. CD per TS sama dengan 30/36 sama dengan 5/6. Perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian dari ABCDE dan PQRST mempunyai perbandingan yang senilai, yaitu 5/6. Dengan demikian,
ABCDE dan PQRST merupakan kedua syarat kesebangunan. Jadi terbukti bahwa kedua bangun datar tersebut adalah sebangun. Kemudian kita menghitung panjang salah satu sisi dari dua bangun datar yang sebangun. Langsung saja contoh soalnya dapat dilihat pada gambar. Ya, pertanyaannya yaitu jika persegi panjang ABCD sebangun dengan persegi panjang PQRS, maka keliling persegi panjang PQRS adalah. Jadi langkah pertama yaitu karena sebangun, maka perbandingan sisi-sisi yang bersesuaian pada kedua persegi panjang tersebut adalah sama. Dengan demikian berlaku perbandingan berikut. PS per BC sama dengan PQ per AB. PS per 12 sama dengan 15 per 18. Jadi dikali silang. Jadi 18 dikali PS sama dengan 12 dikali 15. Jadi PS sama dengan 180 dibagi 18. Jadi PS sama dengan 10. Dengan demikian, keliling PQRS adalah K sama dengan PQ per QR per R plus RS plus PS. K sama dengan 15 plus 10 plus 15 plus 10. Jadi kelilingnya adalah sama dengan 50 cm. Selanjutnya yaitu materi kesebangunan dua segitiga. Yang pertama itu tuh perbandingan ruas garis pada segitiga. Dapat dilihat pada gambar. Segitiga ABC dan ADE adalah sebangun. Sudut-sudut yang bersesuaian pada segitiga ABC dan ADE adalah sama besar. Panjang sisi-sisi yang bersesuaian pada segitiga ABC dan ADE mempunyai perbandingan yang senilai. Dengan demikian berlaku perbandingan garis sebagai berikut. AD per AB sama dengan AE per AC sama dengan DE per BC. Langsung saja ke contoh soal. Misalkan diketahui jarak Rio terhadap tiang bendera adalah 6 meter dan jarak Rio terhadap pasak tali adalah 2 meter. Jika tinggi Rio 1,5 meter, maka berapakah tinggi tiang bendera tersebut? Jadi penyelesaiannya berdasarkan kedudukan Rio terhadap tali dan tiang bendera, maka didapatkan perbandingan seperti berikut. Jadi tinggi Rio per tinggi tiang bendera sama dengan jarak pasak tali dan Rio per jarak pasak tali dan tiang bendera. Dengan demikian tinggi tiang bendera dapat dihitung sebagai berikut. Tinggi tiang bendera sama dengan tinggi Rio dikali jarak pasak tali dan tiang bendera per jarak pasak tali dan Rio. Jadi sama dengan 1,5 dikali 2 plus 6 per 2. Sama dengan 1,5 dikali 8 per 2 sama dengan 6. Jadi tinggi tiang bendera adalah 6 meter. Kesebangunan khusus dalam segitiga siku-siku. Terlihat bahwa segitiga siku-siku ABC, ABD, dan BCD sebangun. Berdasarkan perbandingan panjang sisi yang bersesuaian, maka dapat ditentukan kesebangunan khusus sebagai berikut. Yang pertama, segitiga siku-siku ABC dan ABD. Karena ABC sebangun dengan ABD, maka didapatkan perbandingan berikut. AD per AB sama dengan AD per AC sama dengan BD per BC. Berdasarkan perbandingan AD per AB sama dengan AB per AC, maka didapatkan persamaan AB kuadrat sama dengan AD dikali AC. Yang kedua, segitiga siku-siku ABC dan BCD. Karena ABC sebangun dengan BCD, maka didapat perbandingan berikut. BD per AB sama dengan DC per BC sama dengan BC per AC. Berdasarkan perbandingan DC per BC sama dengan BC per AC, maka didapat persamaan BC kuadrat sama dengan DC dikali AC. Yang ketiga, segitiga siku-siku ABD dan BCD. Karena ABD sebangun dengan BCD, maka didapat perbandingan berikut. AD per BD sama dengan BD per DC sama dengan AB per BC. Berdasarkan perbandingan AD per BD sama dengan BD per DC, maka didapat persamaan BD kuadrat sama dengan AD dikali DC.
Untuk contoh soal, jika panjang RS sama dengan 6 cm dan panjang PS sama dengan 9 cm, maka panjang QS adalah, penyelesaiannya, karena segitiga PRQ siku-siku di R dan RS tegak lurus dengan PQ, maka berlaku persamaan RS kuadrat sama dengan PS dikali QS. 6 kuadrat sama dengan 9 dikali QS. 36 sama dengan 9 QS. QS sama dengan 36 dibagi 9. QS sama dengan 4 cm. Selanjutnya itu materi kongruenan bangun datar. Jadi ada beberapa ciri-ciri bangun datar yang kongruen, yaitu yang pertama, memiliki panjang sisi yang kedua memiliki bentuk yang sama, yang ketiga memiliki besar sudut yang sama, terus yang terakhir yaitu sebangun. Jadi kita dapat melihat pada gambar bangun datar yang kongruen, itu di situ persegi panjang ABCD dan EFGH merupakan pasangan bangun datar yang kongruen. Besar sudut-sudut yang bersesuaian dan panjang sisi-sisi yang bersesuaian dapat dinyatakan sebagai berikut. Sudut A sama dengan sudut F, sudut B sama dengan sudut G, sudut C sama dengan sudut H, dan sudut D sama dengan sudut E. Untuk panjang sisi, yaitu sisi AB sama dengan FG, BC sama dengan GH, CD sama dengan HE, dan CA sama dengan EF. Langsung saja ke contoh soalnya, yaitu dapat dilihat pada gambar. Diketahui bahwa kedua layang-layang tersebut kongruen, maka yang pertama tentukan besar sudut B, sudut D, sudut E, dan sudut G. Yang kedua, tentukan panjang sisi AB, BC, EF, dan EFG. Penyelesaiannya, layang-layang ABCD kongruen dengan layang-layang EFGH. Dengan demikian, sudut-sudut dan sisi-sisi yang bersesuaian adalah sebagai berikut. Sudut A sama dengan sudut G, sudut B sama dengan sudut H, sudut C sama dengan sudut E, dan sudut D sama dengan sudut F. Untuk panjang sisi AB sama dengan GH, BC sama dengan HE, CD sama dengan EF, dan DA sama dengan FG. Yang pertama kita mencari besar sudut B, sudut D, dan sudut E, dan sudut G. Dapat ditentukan sebagai berikut. Sudut B sama dengan sudut H sama dengan 120. Sudut D sama dengan sudut F sama dengan 100 derajat. Sudut E sama dengan sudut C sama dengan 30 derajat. Sudut G sama dengan 360 derajat dikurang E plus F plus H sama dengan 360 derajat dikurang 30 derajat ditambah 100 derajat dan ditambah 120 derajat sama dengan 360 derajat dikurang 250 derajat sama dengan 110 derajat. Untuk yang B yaitu menentukan panjang AB, BC, EF, dan FG dapat ditentukan sebagai berikut. Panjang AB sama dengan GH sama dengan 13 cm. BC sama dengan HE sama dengan 18 cm. EF sama dengan CD sama dengan 25 cm. FG dan DA sama dengan 10 cm. Selanjutnya yaitu materi kekongruenan dua segitiga. Jadi sifat dua segitiga yang kongruen yaitu yang pertama sudut-sudut yang bersesuaian sama besar, yang kedua sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Untuk mempermudah kita langsung saja ke contoh soalnya. Kita dapat dilihat pada gambar. Pertanyaannya yaitu diketahui bahwa kedua segitiga tersebut kongruen, maka tentukan panjang AB, BC, dan DF. Yang kedua, tentukan besar sudut BCA, sudut DEF, dan sudut ABC. Untuk penyelesaiannya, karena kedua segitiga kongruen, maka sudut-sudut dan sisi-sisi yang bersesuaian adalah sebagai berikut. Sudut ABC sama dengan sudut DEF, sudut BCA sama dengan EFG, sudut CAB sama dengan sudut EFG.
panjang AB sama dengan DE, panjang BC sama dengan EF, dan CA sama dengan FD. Dengan demikian, dapat ditentukan panjang sisi-sisi dan besar sudut-sudut sebagai berikut. panjang AB sama dengan DE sama dengan 10 cm. Panjang BC sama dengan EF sama dengan 12 cm. Panjang DF sama dengan CA sama dengan 14 cm. Untuk sudutnya, sudut BCA sama dengan sudut EFD sama dengan 45 derajat. Untuk sudut DEF sama dengan 180 min 45 derajat plus 65 derajat sama dengan 180 derajat dikurang 110 derajat sama dengan 70 derajat. Sudut ABC sama dengan sudut DEF sama dengan 70 derajat. Kemudian syarat dua segitiga kongruen. Jadi ada 4 syarat untuk dua segitiga yang kongruen. Yang pertama, sisi-sisi yang bersesuaian sama panjang. Jika sisi-sisi yang bersesuaian dari dua segitiga sama panjang, yaitu sisi, maka dua segitiga tersebut kongruen. Dapat dilihat pada gambar. Yang kedua, dua sisi yang bersesuaian sama panjang dan sudut yang diapitnya sama besar. Sisi, sudut, sisi. Jika dua sisi yang bersesuaian dari dua segitiga sama panjang dan sudut yang diapitnya sama besar, maka kedua segitiga itu kongruen. Dapat dilihat pada gambar. Yang ketiga, dua sudut yang bersesuaian sama besar dan isi yang berada di antaranya sama panjang. Sudut, sisi, sudut. Jika sisi-sisi yang bersesuaian dari dua segitiga sama besar dan sisi-sisi yang berada di antaranya sama panjang, maka kedua segitiga itu kongruen. Dapat dilihat pada gambar. Yang keempat, dua sudut yang bersesuaian sama besar dan sisi yang berada di hadapannya sama panjang. Sudut, sudut, sisi. Jika dua sudut yang bersesuaian dari dua segitiga sama besar dan satu sisi sekutu kedua sudutnya sama panjang, maka kedua segitiga itu kongruen. Dapat dilihat pada gambar. Untuk mempermudah, kita langsung saja ke contoh soalnya. Dapat dilihat pada gambar. Aditya mempunyai bingkai foto lipat berbentuk segitiga. Jika lipatan bingkai foto tersebut dibuka dan diukur panjang sisinya, maka akan membentuk segitiga sama kaki seperti gambar di atas. Tunjukkan bahwa bingkai foto sebelah kanan dan kiri merupakan segitiga yang kongruen. Penyelesaiannya, karena KN berimpit, maka KN pada segitiga KNN dan NLM sama panjang. Selain itu, sudut KNM dan sudut MNL membentuk sudut siku-siku. Sehingga sudut KNM dan sudut MNL. Segitiga KLM merupakan segitiga sama kaki sehingga sudut MKN dan sudut MLN. Berdasarkan uraian di atas, maka dari segitiga KNM dan NLM diketahui bahwa sudut KNM sama dengan sudut MNL, sudut MKN sama dengan sudut MLN, dan sisi KN di hadapan sudut MKN dan di hadapan sudut MLN sama panjang. Jadi sudut, sisi. Dengan demikian, segitiga KNM dan segitiga NLM merupakan dua segitiga yang kongruen berdasarkan sudut, sisi. Selanjutnya, silahkan teman-teman coba soal latihan di rumah. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga video ini dapat bermanfaat untuk teman-teman semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.